saluraken mawon. Nah, saking program ketahanan pangan iki nggih niki pun 3 komponen niki. Peternakane sampun nggih. Terus perikanane sampun. Nah niki untuk pertanian niki hortikultura niku sampun. Ya cara setitik akeh nyoman dan berpengalaman setitik nggih. Arep salurna maring tanaman padi niku kula bingung. Ya terus terang bingung soalnya mati urip kan nyong nandur pari arep untung ya ora tak pikir, arep rugi ya ora tak pikir, pokoknya sing penting nyong nandur pari bae. Kayak kebenaran anak terang dadi nyong nandure jagung. Memang kan menane itu secara berpenghasilan masih mending tanaman holti daripada. Nah kemarin dari Pak Ibnu dari pertanian ini menyampaikan Pak Bok mendane petani butuh benih dia diusulkan baik. Aku ke mandang bingung karena sing nandur pari ke wong kene wong pirakrok. Paling aku sogit si Pak siapa? Pak Wedi terus Imam Karsin paling Pak Sarkam terus orang nanti wong 10 dan dia ngajak nanane niku terus terangane bingung orang anak sing nandur pari kabeh go lubang karo go holti jalur kiye bae sing nandur pari punya karo sohito kadang buah karo mas buah beda tanaman padi. Karena kepengennya sih ngodi. Nah, makanya janji nandur pari sih sapa. Makanya dengan ketahanan pangan mikir untuk tanaman holti kebetulan banyak yang melaksanakan. Nah, ini tahapannya nih. Makanya setelah pelatihan niki dengan harapan bahwa pelatihan ini kan walaupun jenengan niku pun pinter lagi dari ini kan jenengan gue ora sebagus kiye niki nyong nyampe kita lagi ganteng lah benar kiye biasanya kan ya cukup lumayan cocok. Nah terus setelah pelatihan saya yakin ini jenengan wis pada pinter-pinter lah. Tapi ini wajib dilaksanakan perlatihan. Nah insya Allah niki wonten programane sing mangkene niku sing jere judule niku studi banding. Nah niki studi banding niku niku dibantu juga saking Bu Winda saking narasumber itu ke tempat yang dari peternakan, terus perikanan, pertanian, itu pun satu lokasi, tinggi, beda. Jadi terintegrasi lah peternakan yang bermanfaat untuk perikanan, perikanan juga bermanfaat untuk pertanian. Nah ini pun terintegrasi. Nah kenapa kok golete sing kados niku merga teng Purwosari niku sebenarnya niku pun terintegrasi. Wah, peternakane anak teleponge ora ana sing olah padahal kae bermanfaat go pupuk organik. Nah sekarang perikanan nek melalui organik itu bisa. Nah, nek kau belajar bareng, siki belajar, terus kau belajar maring tempatnya mana? Sukoharjo. Jadi, makanya insya Allah dipersiapkan setelah pelatihan ini, makanya kalau undang peternakan, perikanan, jenengan, niku wonten pertemuan
ya begitu rasa dan sebagainya. Menjauh kembali ke bahwa jenengan yang terpilih dari sekian banyak petani, monggo dengan pembiayaan ini dimanfaatkan dengan sebaiknya, dengan harapan disesuaikan dengan harapan dari pemerintah bahwa ketahanan pangan ini harus berjalan terus menerus. Sing jenenge ngeluh ya pasti ngeluh, nyoba ngeluh macam mana jenengan, sing panasan, sing apa dan sebagainya. Tapi yang akhirnya bahwa dari persentase keuntungan jenengan nanti masuk ke APBDes dan dikeluarkan lagi untuk kepentingan petani. Dan setitik memahami ampun jule dari pemikiran sing halus niki nyun sewu lagi dihilangkan sing pemikiran lah duit pemerintah iki ampun lah. Karena kesempatannya ini kan si jenenge bantuan ini kan bukan bantuan ketahanan pangan tok. Jangan menerima niki niku nek memang banyak menerima bantuan pemerintah niku misalnya kayak PLTDD wis duwe ya wis los buar bu maring mall buar bu maring nanti silakan. Nah PPNT wis duwe bantuan ya wis bu, tapi ini harus ada pertanggungjawaban berkelanjutan. Nah ini jauhnya Mas Imam selaku pendamping dari ya memantau ini pelaksanaan apa mau niku memantau. Makanya wonten petunjuk-petunjuknya sampai kemarin terakhir dipasangi banner niku nggih menunjukkan bahwa niki lho ketahanan pangan keuangan dari negara berkaitan dengan dana desa pemanfaatan. Nah niki pun bulan Juli niki pun mulai mikir nggih tahun berikutnya Pak. Insyaallah pada wonten malih ya Mbak Sedri ya. Ketahanan pangan bisa dimulai mikir arep nggo apa maning. Urung dilakoni tapi Mbak Sedri kita perangkat nggih Pak Kades mulai mikir ki arep nggo apa maning tahun ngarep. Kudu mencari inovasi lagi. Peternakan wis, perikanan wis, pertanian holding wis, kiar nggo apa maning. Karena berkait harus terus menerus. Arep nggo ketahanan pangan UMKM nyong delema sing berjalan orang apa. Wis duwe bantuan ya wis latihan wis hilang ora berjalan. Nah, ini yang jadi PR ketahanan pangan yang akan datang ini arep nggo apa. Tapi kemarin sudah ada apa yang mudah-mudahan nanti dirembuk di ya ada misalnya pengembangan peternakan lah. Karena itu kan terbatas kandang, terus misalnya kembangnya khusus kandang tapi anggotanya nanti misalnya ditambah wetane kandang sapi tegawe kandang wedhus misalnya, karena kayak wedhusnya kan kembul karo sapi dikembang. Tapi ya sing serius aja sing mung Rasulullah tok. Jangan Rasulullah ya Rasulullah. Jangan Rasulullahnya aduh panas dan sebagainya yang soalnya mikir membantu atau priwe. Jadi yang jenengan usaha kan mestine ana tahapannya lah ya. Jenengan sing kudune dhewe modal, sing kita modal iki. Terus sing kudune dhewe iki sing mau nyun jewune ora duwe tangki semprotan sikinya wis ya kan wis tepat. Nah terakhir dari saya monggo inventaris yang ada dijaga Pak. Nyun sewu lagi misalnya inventaris iki mesin ya serius dijaga aja bali maning perangkatnya dadi mumet wis mesin traktor nganti loro nggo mode arep dandan truk bae bingung, operatornya juga bingung. Nganti terakhir ki wingi nyun sewune lah. Mbok misalnya jenengan selaku petani arep nganggo traktor nyun sewu aja banget nyalahna nyong maring desa. Karena apa? Traktor bodol jero ora duit, tak dandani wis bisa tenggo. Tapi operatornya golek nang-nang pada ora gelem. Lah kurang apa pemerintah?
Padahal saka kelompok yang ziote kembali ke kelompoknya murah banget. 1.000 mung 20.000 permen perlong 10.000. Liane go tuku solar, go tuku bensin, go kode jenengan. Sing 20.000 paling-paling yang go dandan maning beku kurang. Nah, jadi nyun saya bulan jenengan monggo sudah diinventarisi, ini benar-benar dijaga lah. Karena bermanfaat jenengan. Misalnya kerugian wong perintah ngode ya nek misalnya wong Purwosari bukan daerah Purwosari atau kue yang misalnya aja berbandingnya kalau lain desa sing misalnya regane kelarangan ya melas lah karo wong ngecopek karo dibantu atau nganggo mesin boleh nyewa boleh nganggo larang banget. Sing penting ya bisa go operasional sing nyambut gawe. Jadi ampun itu opo kan kadang ora semene ya ora ya kok gawe dadi ora apik lah. Jadi monggo aja nyun sewune nyoba wingi semantan aduh si kepriwe ya mesen wis dengkut dikatakan kene blok lepot. Lah nyun ya baca dudune karo Pak Yano yang ngertine ketuane Pak Yano. Pak kepriwe sik kiye mesin anyar diletaken bersih bisa aku nanti rong dina orang teku apa kepriwe. Nah karena gitu. Saya tak permisi dulu ya. Monggo lah. Nah terus niku nyun sewu lah kerjasama nek boten jere niku kula paring sawang wonten iki tok iki. Dalam tinggi sih kok. Mesin lagi problem betul kan. Yo kan orang mungkin beda tutu karo jenengan Pak. Dan yo beda tutune karo Pak ya. Sing selaku tetune. Nah, niku dadi monggo nek misale wis anu kok arep mesinnya arep ngesuk tunggu maning, terus iki ora bersih banget ya ora apa-apa ngesuk tunggu maning. Kira-kira arep digletaken nah apa tunggu rong dina telung dina ya teku ubah. Dadi nek jenenge menjaga ora tetelem blok laptop blok priwe mesin anyar wis kaya piye. Biasanya kan kemana bojo anyar pun boleh nulus-nulus. Nah, bukan dari selama setahun. Jadi nyamuk gula di tak sama. Ngaten nggih saking kawula niki pun nambahi kathah nggih bokah akleta-akleta pun matur nggih. Saya setuju nyuwun apunten pamunten betul kula kembali wonten pasien. Itu yang bisa kami sampaikan untuk informasi dari desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi informasi yang sudah disampaikan dari desa nggih. Itu semakin bapak-bapak kan sampun pikantu bantuan itu nyisihaken laba nggih. Tapi kan mboten sepinten lah 5% dari keuntungan kan nggih tidak terlalu besar lah, tapi kemanfaatannya mungkin berkelanjutan nggih saged untuk pengelolaan pertanian, mungkin bisa nantinya untuk perbaikan saluran air dan lain-lain dengan dana-dana yang sudah dikumpulkan dari baik itu nanti dari kelompok pertanian, peternakan dan juga dari hortikultura, ternyata bukan hortikultura tapi hortikultura. Selanjutnya acara inti pelatihan yang nantinya akan disampaikan oleh dua ibu-ibu yang ahli dalam pertanian. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Nangit selaku koordinator di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Raden. Monggo kepada Ibu Nangit waktu dan silakan. Di karo waktu bahaya apa ya? Ini sore kayak sekolah nawas itu sudah di karo waktu. Ya,
Nek ora geletak aku nggon tengah-tengahe, Pak. Mongko watune geletak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu perangkat desa Purwosari, yang kami hormati Mas Imanuddin, perangkat desa, kemudian teman kami Sahabat untuk yang akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Pemdes pemerintah Desa Purwosari yang sudah mengalokasikan dana untuk terutama ini adalah petani hortikultura dengan berbagai rencana yang tadi juga disampaikan. Saya menyampaikan aspirasi yang sebesarnya, apalagi mau ada studi banding ke Sukoharjo untuk integrated farming, jadi pertanian yang terintegrasi. Yang sebenarnya pertanian itu bisa tidak berdiri sendiri-sendiri dewek-dewek, tapi sebenarnya kalau disatukan itu semuanya bisa menguntungkan. Mudah-mudahan nanti dengan ke depan nanti kalau ada studi banding kemudian bisa diterapkan benar-benar di desa Purwosari ini. Mudah-mudahan nanti akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan di sini di sini seperti itu. Kemudian ada nanti sebelum saya menyampaikan materi tadi terkait dengan alat mesin pertanian tadi ada operator dan sebagainya. Memang itu sebenarnya di satu sisi adalah kebutuhan kita, tapi di satu sisi itu memang kadang banyak permasalahan terkait dengan operasional Pak, operasional untuk alat mesin pertanian seperti itu, traktor. Karena traktor itu ada juga di kultivator ada kultivatornya juga di sini alhamdulillah, berarti sebenarnya di sini sudah cukup bagus itu, berarti pemerintah desa itu sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa sebenarnya, karena tidak semua pemerintah desa mau Pak memberikan ada kultivator segala macam untuk petani. Ini perhatian dari pemerintah desa sudah sangat bagus, tinggal mungkin pengelolaannya pengelolaan. Memang kalau pengalaman kami itu yang namanya alat mesin pertanian itu begitu banyak biaya untuk pemeliharaan. Pasti, jadi dipakai beberapa kali itu mesti ada yang rusak Pak. Itu sudah kayaknya memang selalu seperti itu, karena kami kebetulan saya dulu sebelum di sini itu kita punya unit namanya unit pengelola UJAN unit pengelola jasa masukan. Hasilnya berjuta-juta Pak tapi memang ini sebagian besar habis untuk pemeliharaan. Nah ini mungkin nanti perlu dirembuk monggo jadi hasil dari penyewaan dan sebagainya itu Pak ada dibuat ada ada yang dipisah-pisah Pak. Misalnya jatahnya operator itu berapa, untuk pemeliharaan berapa, untuk kalau kita namanya cadangan modal jadi tetap ada cadangan modal syukur nanti misalnya dalam waktu sekian tahun ke depan itu bisa beli lagi yang baru dari cadangan modal itu, jadi enggak nanti ini rusak dadak nanti dialokasikan lagi beli yang baru lagi nyari dana lagi, syukur bisa seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya nanti ada asuransi Pak, asuransi untuk, jadi sebenarnya petani itu bisa ikut BPJS tenaga kerja Bapak Ibu, dan dengan biaya yang sangat murah. Kami selama ini mendaftarkan BPJS tenaga kerja untuk petani itu hanya membayar 17.000 per bulan. Dan itu untuk, memang kalau BPJS tenaga kerja itu tidak ada, kita nggak bisa, ini Pak tidak seperti BPJS kesehatan tapi bisa untuk kecelakaan kerja. Misalnya Bapak itu, misalnya Bapak itu lagi nyemprot, ternyata ada atau itu kena misalnya kena semprotnya kadang-kadang kan namanya orang karena pengalaman saya pernah itu ada kena matanya kena semprot, itu bisa diklaimkan dari BPJS seperti itu. Dan juga ada memang hanya bisa untuk klaim seperti itu atau untuk dana kematian dan itu tidak dibatasi umur, karena sudah ada yang 70 tahun pun masih bisa ikut BPJS tenaga kerja kalau untuk petani seperti itu. Nah itu sebenarnya ada fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang bisa kita
kita gunakan lagi seperti itu untuk itu. Bahkan kalau misalnya operator gitu mungkin kadang-kadang mungkin ada kecelakaan kerja terkait dengan mesin dan sebagainya, itu bisa diikutkan BPJS tenaga kerja. Jadi saya bukan sales BPJS nih, tapi maksudnya ini sebenarnya bisa gitu, kita semua Bapak Ibu itu petani itu bisa ikut BPJS tenaga kerja khusus untuk petani. Jadi ada ininya. Kalau misalnya itu juga sekarang kan ada fasilitas misalnya untuk yang penderek juga ada seperti itu, dan mungkin itu bisa dimanfaatkan. Mungkin itu sedikit sebelum kita memasuki materi seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kalau saya mungkin hanya memberikan pengantar tentang budidaya hortikultura yang sehat. Nanti Mbak Bunda akan menyampaikan yang lain dan bahkan mungkin nanti akan ada prakteknya seperti itu. Jadi mungkin saya tidak Bapak Ibu, saya mungkin akan menyampaikan sedikit tadi terkait dengan budidaya hortikultura yang sehat. Saya yakin kalau misalnya yang praktek sehari-hari panjenengan itu sudah pintar banget lah nih. Saya yakin sudah menguasai banget, sudah bertahun-tahun jadi petani hortikultura. Dan saya mengapresiasi panjenengan semua. Kalau petani hortikultura itu rata-rata pasti adalah petani maju, kan seperti itu nih Pak. Petani maju pasti gitu mengikuti perkembangan dan seterusnya. Jadi tidak hanya tradisionalis pokoknya nandur pari bis terus nih. Bahkan di sini mungkin jarang nih Bang di Pak Rita tadi jarang yang menanam padi. Berarti secara umum itu sudah dari sisi pengetahuan itu pasti sudah sangat bagus. Nah seperti itu. Dan memang hortikultura itu lebih menjanjikan nih dari sisi penghasilan kan nih Pak. Mesti penghasilan petani hortikultura itu rata-rata lebih bagus daripada petani padi atau petani jagung, seperti itu. Karena memang harga komoditasnya juga bersaing, anggar pas. Ya semoga selalu pas panen itu dapat harga bagus. Dan memang itu fluktuasi lagi, tapi secara umum hortikultura itu lebih bagus dah seperti itu. Dan saya yakin panjenengan semua itu adalah petani yang sregep, kan nih Pak? Sregep kan pasti nih. Anggar petani hortikultura itu kudu petani yang sregep. Anggar orang sregep orang bisa jadi petani hortikultura kan nggih. Anggar pari kan tinggal, tandur tinggal ono seminggu 2 minggu ora ditiliki ya, dia ora pati apa-apa nggih. Tapi kalau petani sayuran kan nggak mungkin, gimana? Baca kata saya nek sing nandur lombok buat bibit belum dino sepisan, gimana? Nandur lombok, nandur tomat, nandur timun kan, itu pasti harus itu nggak nyemprot ya, pokoknya sing ngiket tilanjaran lah, sing motongnya dan sebagainya. Nanti buat nali cari dan seperti itu nih pasti. Jadi insya Allah nih desa tidak salah nih memilih bapak-bapak semuanya untuk menerima tadi bantuan untuk pengelolaan tanaman hortikultura seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita sedikit tadi menyinggung hortikultura atau apa Bu? Hortikultura. Horti itu dari kata hortus, hortus itu tanaman. Kayak bandule kaboten karo digletak. Tanaman obat dan tanaman hias itu semua masuk dalam kelompok hortikultura. Nah, ada lagi yang lain itu namanya tanaman pangan, itu yang ada padi, jagung dan sebagainya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang masuk dalam kelompok hortikultura. Tapi mungkin untuk desa Purwosari ini khusus untuk tanaman sayuran, tanaman sayuran. Jadi salah satu dari yang masuk kelompok hortikultura yaitu tanaman sayuran. Nah,
Hanya memang tanaman hortikultura itu, terutama sayur-sayuran, hampir semuanya lah, itu punya sifat seperti itu. Tanamannya atau hasilnya itu biasanya mudah rusak. Misalnya panen tomat. Tomat juga kan gampang rusak dalam arti tidak bisa sampai masa simpannya yang panjang, dan mudah rusak juga kalau misalnya terjadi benturan. Misalnya panen terus boleh madai sembarangan, kadang disuntek duduk, akhirnya pada pecah seperti itu. Jadi sifatnya memang mudah rusak, dan mungkin sebagian kalau misalnya buah-buahan seperti itu sifatnya musiman, tidak tersedia sepanjang tahun, kan seperti itu. Anggar mangsane misalnya buah lagi mangsane rambutan, rambutan, make mangsan duren, saat ini mangsan duren, makanya yang betulnya duren dan sebagainya. Itu terutama buah-buahan. Kalau sayur-sayuran ya mungkin tidak terlalu seperti itu. Iya. Kemudian membutuhkan agroklimat tertentu, maksudnya membutuhkan kondisi iklim tertentu, atau kadang ketinggian tertentu. Jadi tidak semua tanaman itu bisa ditanam di semua tempat, kan harus kita nanam tomat saja mungkin beda-beda kan, Pak. Ada tomat dataran tinggi, ada tomat dataran rendah, kan di sini saja mungkin nanam di sini dengan nanam di Karangtengah ya sudah agak berbeda, kan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan di Pakumus ya beda maning dan seterusnya. Dan memang ada lingkungan tertentu yang dibutuhkan. Jadi tidak semuanya bisa ditanam di semua tempat. Terus misalnya temperatin, sayuran bisa macam-macam kan, tapi di sini mungkin tidak semuanya yang di sana bisa ditanam, di sini bisa ditanam. Kemudian yang lainnya lagi bahwa tanaman hortikultura itu biasanya membutuhkan ruang yang besar. Maksudnya kan hasilnya kadang misalnya sehektar nandur timun, nandur timun itu kan bisa sampai 40 ton selama satu musim. Sekali panen saja kan mungkin berapa kuintal kan seperti itu, sehingga membutuhkan tempat yang besar dan butuh transportasi yang lebih, ya otomatis sehingga ngangkut ya kudu anak biayanya kan seperti itu. Jadi itu beberapa sifat mungkin ya dibilang mungkin kelemahan, salah satu beberapa kelemahan hortikultura. Tetapi juga keunggulannya adalah bahwa memang hortikultura sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan sekarang ini permintaannya juga jauh lebih banyak, kan anggar bagus inginannya nopo tomat nanti larang banget Pak. Sampai saya beli aja seperempat, kok seperempat itu berarti gitu betul seperempat kan 6.000, berarti kan di pasar sudah 24. Walaupun mungkin di tingkat petani tidak sampai segitu, tapi untuk harga tomat segitu itu luar biasa mahalnya kan seperti itu. Jadi memang ada saat-saat ketika tanaman lagi sedikit, permintaan banyak, harganya luar biasa seperti itu. Dan sepertinya untuk tahun-tahun ini tidak ada harga yang anjlok banget Bapak Ibu kayaknya stabil lah dan mudah-mudahan seterusnya stabil gitu. Kita kalau jadi petani kan kita harapnya gitu. Misalnya pas lah panen timun lagi apik banget, regane anjlok kan ya kayaknya saya yakin sih Pak Jaringan semua sudah luar biasa, pasti sudah melewati banyak ujian seperti itu dan sudah lulus lah seperti itu, karena bagaimanapun ya besok ya nanam lagi lah seperti itu, tidak akan kemudian besok kan nandur ya, insya Allah enggak seperti itu. Mudah-mudahan sih selalu sukses seperti itu, dan potensi hasilnya kan memang mungkin nandur paritok kan diharap ngarep sing nandur itu kan agak sulit Kemarin ada yang cerita di Karangtengah itu nanam
0,2 hektar nopo nggih. Itu timun itu langsung bisa beli karya baru. Memang seperti itu. Ini juga di sini Bisa. itu lagi timun bisa langsung mudah-mudahan nanti seperti itu kita dapat bantuan dari dana desa ini dikembangkan bisa seperti itu, bisa hasilnya juga pas, dapat harga yang bagus, hasilnya bagus dan dapat harga yang bagus. Amin. Nah, ini karena ini judulnya itu nopo nggih bertanam secara sehat nggih, maka mungkin ini ada beberapa yang terkait dengan prinsip pertanian sehat yang ingin saya sampaikan. Biasanya niku nek petani sayuran niku pasti nggih, yang saya lihat rata-rata itu penggunaan pestisidanya sangat Luar biasa. luar biasa nggih. Nek nopo malih nggih anggar nandur sing tanduran sing wis potensi itunya, potensi serangan hamanya juga tinggi, potensi kena penyakitnya tinggi. Sing jenenge tanduran nopo lombok ya Pak, mesti kan disemprot telung dina seperti itu. Jadi kita sebenarnya mungkin yang kita konsumsi itu ya subhanallah luar biasa itu, ya kan seperti itu. Dari Brambang, dari Lombok dan seterusnya itu semuanya itu pasti banyak sekali pestisidanya, seperti itu. Yang kita tahu sebenarnya semuanya ketika itu penggunaan itu berlebihan dan itu juga akan kita konsumsi nih Pak. Mungkin yang dahar kan buatan sing tumbas tok, tapi sing tanam pun kan ya dahar juga kan seperti itu. Nah, dan itu dalam jangka panjang kan memang berpengaruhnya kurang baik lagi terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan kan seperti itu. Oleh karena itu mungkin kita juga perlu memperhatikan bagaimana supaya kita bertani itu juga secara sehat nih. Ngomongin hasil tanamannya itu juga sehat dan kita juga tidak mudah rugi nih. Kadang lampu sih kepriwe hasilnya apa dan seterusnya nih. Memang kalau misalnya di sekitarnya itu pakai pestisida semua, kita organik sendiri itu biasanya nggak kuat. Seperti itu. Saya sudah pernah nyoba, biasanya nggak kuat nih. Oleh karena itu ngomong ini lagi bareng-bareng ya, ayo kita bareng-bareng seperti itu. Mudah-mudahan kalau bareng-bareng semua ya bisa nih. Jadi yang pertama itu kalau bisa itu kita berusaha memproduksi hasil pertanian yang bebas dari senyawa beracun. Jadi kan ini semprotannya ini kan semprotannya itu digunakan semprotan yang dari bahan-bahan alami ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak membahayakan bagi kesehatan kita. Ini saya membawa contoh beberapa. Ini sih memang nih kalau dari pemerintah nih Bapak Ibu. Ini ada namanya Metariset. Ini dari jamur nih. Isinya itu jamur Metarhizium dan Bavaria. Nah ini berguna untuk mencegah serangan hama. Kados walang terus niki kutu daun, terus wereng, bahkan orang penanaman padi juga bisa pakai ini. Jadi pakai jamur, pakai jamur Bavaria. Bisa juga kalau misalnya bapak-bapak ini pas pengolahan tanah itu menggunakan ditambahi trichoderma. Wonten sing ngagem trichoderma to niki? Agem. Oh, ngagem sampun. Ya alhamdulillah berarti sudah menerapkan lagi seperti itu. Jadi diantaranya dengan menggunakan jamur trichoderma untuk mencegah penyakit-penyakit yang berasal dari tanah dan itu mencegah busuk itu diantaranya juga dengan jamur tadi. Begitu ini juga dari bahan nabati seperti itu. Atau yang kemarin mungkin ada ikut pelatihan bikin biosaka dicoba. Kemarin sih Pak Eri Suyatno sudah mencoba, katanya tanaman padinya sih nggak kena
busuk nih, nggak kena busuk batang nih seperti itu. Mudah-mudahan sih itu bisa kita terapkan nih. Jadi memproduksi yang bebas senyawa beracun nih. Kemudian yang kedua, memperbaiki siklus biologis dalam usaha tani dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada. Jadi ketika kita menggunakan yang kimia-kimia itu, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Mbak Winda, itu kan banyak yang di dalam tanah itu yang ikut mati. Yang sebenarnya itu bermanfaat, tapi ya semuanya ikut mati kan seperti itu. Sehingga kita mudah-mudahan nanti kita bisa menggunakan bahan-bahan yang nanti tetap mempertahankan kondisi tanah, subur, semuanya bisa hidup, yang bermanfaat itu tetap bisa hidup. Dan ini seperti itu. Jatuh kok di sini sih kayak belum dan sebagainya sih ada mau bener Pak? Ada belut, Pak. Masih ada nih. Banyak. Seperti itu kan dulu itu. Dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada nih, makanya namanya agensia hayati nih, tadi menggunakan organisme-organisme yang bermanfaat nih, bisa mungkin berupa jamur atau bakteri-bakteri yang bermanfaat. Ya kan ada sebenarnya bakteri-bakteri yang bermanfaat yang itu bisa kita gunakan ya untuk tadi mempertahankan kesuburan tanah ya, supaya tidak terganggu semuanya ya. Karena tadi jadi ada yang hama yang mungkin ketika disemprot itu tidak mati ya Pak, tidak mati, kemudian dia memunculkan jadi semakin kuat, akhirnya dia disemprot lagi yang jenis itu sudah tidak resisten, jadi resisten. Seperti misalnya mereng nih. Mereng itu kan selalu bertambah kuat. Jadi ada biotip, dulu ada biotip 1, biotip 2, sekarang sudah biotip 3. Jadi yang zaman dulu mungkin disemprot upload langsung niku nggih, saat ini upload sudah enggak mempan kan nih. Disemprot upload mesti sudah enggak mempan kan seperti itu. Nah itu contoh diantaranya lagi kalau misalnya kita menggunakan yang kimia terus kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau menggunakannya itu tidak sesuai dengan dosis anjuran, ya kan? Asalnya ketika asal itulah kemudian mungkin mereka nggak mati sebagian toh. Nah akhirnya justru semakin kuat seperti itu. Yang berikutnya tadi mengelola dan meningkatkan kesuburan tanah. Ini dalam arti kesuburan tanah itu tadi ada mikroorganisme dan sebagainya yang itu kita pertahankan supaya tidak yang bermanfaat ikut mati. Yang berikutnya meminimalkan segala bentuk kerusakan dan polusi di dalam tanah. Dengan bahan-bahan aktif dari pestisida itu ada yang bisa bertahan sampai ratusan tahun nih Pak. Zaman riyen niku kadang zaman keluarin nganti nopo diasenon nopo nggih diasenon. Nah sekarang diasenon sudah tidak diperbolehkan lagi karena itu ratusan tahun itu baru bisa terurai. Terus nih misalnya bapak nyemprot itu kan pasti jatuh ke tanah nih, dan itu terurainya itu sampai puluhan tahun. Sehingga ketika kita ingin bertani yang sehat itu kita berusaha mencari bahan-bahan yang lebih mudah terurai. Dan apalagi sekarang kita nggak cuma dari itu, yang lainnya juga banyak. Bungkus-bungkus seperti ini Pak, ini kan ratusan tahun ini plastik bungkusnya itu kalau kita buangnya sembarangan juga itu terurainya sangat lama. Seperti itu. Bahkan makanya sekarang kita kan dihimbau mengurangi sampah plastik seperti itu. Bahkan katanya sedotan saja yang barang sepele itu kalau disambung itu bisa mengelilingi dunia. Itu sedotan plastik Pak disambung dan penggunaan yang sangat ini ya. Sekarang beli teh aja kita beli, zaman dulu kan nggak ada orang beli teh kayak ini. Sekarang orang berjualan teh itu menjamur di sepanjang jalan ya, seperti itu. Dan anak-anak mungkin lebih suka ya beli es teh baik gitu kan seperti itu. Nah itu udah bungkusnya, sedotannya dan sebagainya itu luar biasa itu pencemarannya pada lingkungan kita seperti itu. Jadi kita mari kita bersama-sama menjaga
bumi kita jadi menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai. Ini termasuk juga tadi penggunaan seperti ini bungkus-bungkusnya ampun dibuang sembarangan lagi. Saya berharap para petani tetap juga menjaga dikumpulkan dan sebagainya atau dibuang tempat sampah dan seterusnya, tapi di tempat yang terkumpul jangan dibuang sembarangan karena ini juga terurainya sama. Nah, secara umum itu adalah yang penting seperti itu penerapan pertanian ramah lingkungan. Monggo diterapkan ya bapak-bapak sudah yang terjangkau. Sekarang kan sebenarnya beli itu di online itu banyak. Misalnya beli Bavaria ya banyak lah yang jual online gitu seperti itu, atau beli tadi Tekoderma ya sekarang ternyata yang jual online juga sudah sangat banyak. Napa teng toko nggih pun kan apa nek mundur teng pundi bapak-bapak. Online juga ada online juga banyak seperti itu. Jadi kita gunakan yang betul-betul memang kalau bisa seperti itu yang ramah terhadap lingkungan. Atau bikin sendiri sebenarnya mungkin nanti bisa loh Pak, bapak-bapak itu di pertemuan kelompok mawon misalnya nanti kita belajar membuat Trichoderma sendiri, memproduksi sendiri seperti itu sebenarnya bisa. Ada juga itu kelompok tani apa namanya ya Mbak, yang untuk khusus dia itu memproduksi itu agensi hayati. Di Pabuaran itu kelompok tani Raden ya Pak, itu juga memproduksi itu sendiri. Jadi sebenarnya bisa aja nanti mau misalnya mungkin kapan ada pertemuan kelompok tani kita bisa belajar bikin bareng-bareng mengembangkan Trichoderma sendiri seperti itu. Jadi nanti tidak perlu beli lagi kan seperti itu karena sudah bisa bikin sendiri. Yang bisa kita kembangkan ya mari kita kembangkan itu bisa seperti itu. Kemudian menerapkan konsep pengendalian hama terpadu. Sama mungkin dulu sudah ada yang pernah ikut zaman dulu itu banyak sekolah lapang SLPHT, sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Pun wonten sing nate derek riyen zaman riyen tahun 2000 berapaan lah gitu lah Pak, sebelum ya 2008, 2007, 2008, 2009 sampai belasan ya Mbak itu masih ada biasanya SLPHT namanya nih, pengelolaan hama terpadu. Jadi kita mengendalikan hama itu tidak langsung harus pakai semprot kimia nih seperti itu, tapi dengan tadi selama bisa dikendalikan dengan cara yang lain yang masih aman nih, mungkin dengan mengatur jarak tanam nih, kemudian mengatur dengan pergiliran tanaman seperti itu, atau yang masih sedikit ya jangan langsung pakai semprot. Nah, semprot kimia itu alternatif terakhir nih kalau dalam pengelolaan hama terpadu. Jadi ada ambang ekonomi namanya. Jadi kira-kira ini sudah merugikan secara ekonomi itu dengan jumlah serangan berapa ekor misalnya gitu per satu ini jadi satu per rukun itu ada berapa. Nah itu biasanya ada standarnya gitu seperti itu. Kalau udah segini berarti itu sudah perlu disemprot dengan kimia gitu. Tapi kalau belum ya jangan, karena itu tadi tidak hanya merusak lingkungan tapi mungkin justru bisa menimbulkan ledakan hama berikutnya karena sebenarnya dunia ini sudah seimbang, alam ini sebenarnya semuanya sudah dibuat serba seimbang. Nah, dengan campur tangan manusia yang kadang-kadang melewati itu akhirnya jadi nggak seimbang tadi yang musuh alaminya terbunuh jadi satu ekor orang misalnya itu ada banyak musuh alaminya. Jadi Allah tuh sudah menciptakan secara alami itu bisa menghabisi atau membuat serangan orang itu tidak akan jadi ledakan sebenarnya. Tapi karena tadi udah masuk kimia macam-macam semuanya itu akhirnya jadi sing bermanfaat pun juga akhirnya ikut mati kan Nah musuh alaminya ini hilang, akhirnya terjadi ledakan seperti itu. Seperti tikus lagi, tikus itu kan ada ular, ada juga burung hantu seperti itu. Nah sebenarnya itu menjaga keseimbangan
alam. Nah begitu ularnya habis, burung hantunya juga habis, ya akhirnya mereka terjadi tikus mana. Kemarin itu saya di Kebumen itu ya Pak, tikus itu sampai rumput saja di itu loh, rumput aja dimakan di itu semua. Jadi apalagi tanaman padinya, padi, pepaya aja pada dirusak nih seperti itu. Jadi luar biasa seperti itu. Nah, itu karena memang nggak ada pengendalinya lagi nih seperti itu. Makanya ada mungkin desa-desa yang mengembangkan burung hantu nih Pak, Tito Alba gitu seperti itu. Nah mungkin ya kalau di sini terus apa pernah Bu? Pernah ya Pak? Oh pernah, oh iya. Ada rumah. Tapi nggak kembang. Ada rumah. Boten lulut Bu, Kabur ya, Pak. Kabur ya benar. malah tetipek betul. Ya mungkin perlu dipelajari lagi cara membuat supaya itu albanya lurus seperti itu. Jadi memang tadi kita perlu menjaga keseimbangan alam supaya semuanya ini sebenarnya dalam kondisi yang harmoni seperti itu. Nah itu tadi yang saya sampaikan tadi, beberapa pestisida atau pupuk yang ramah lingkungan bisa pakai Trichoderma, bisa pakai Bavaria, atau bisa pakai PGPR. Sampo nate praktek PGPR. Nah PGPR ini mungkin hanya dari akar bambu. Nah jadi gampang sekali sebenarnya, akar bambu itu ada di mana-mana. Kenapa? Akar bambunya Bu, akarnya, jadi bakteri itu ada di akar bambu. Makanya kadang akar bambu itu kadang kalau malam tuh ada yang agak terang, menyala itu apa ya? Di situ ada jamurnya yang mengandung fosfor seperti itu. Isobium. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk dan sekaligus mengendalikan bakteri-bakteri yang tadi, jamur-jamur yang membuat penyakit busuk batang, busuk daun, busuk buah dan sebagainya, itu bisa dari tadi PGPR tadi, seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depan bisa Pak, seperti itu kita bikin nanti PGPR, bikin Trichoderma dan sebagainya. Kalau para petani berminat itu sebenarnya bisa, seperti itu. Secara umum itu kita budidaya tanaman itu kan seperti itu, ada persiapan lahan, membuat kesemaian, penanaman, pemeliharaan dan panen gitu. Nih, proses-proses ini saya yakin sih sudah sangat biasa. Bapak Ibu tuh sudah, bapak-bapak apalagi ini sudah ahli lah nih. Persiapan lahan nih. Persiapan lahan kan bagaimana kita mempersiapkan lahan dengan baik untuk supaya nanti ya tanamannya itu bisa tumbuh dengan baik. Ini bikin guludan dan sebagainya kan seperti itu. Kalau sudah ada kultivator nih berarti sudah apa ya, sudah tidak ada masalah lagi. Namanya pun ngangge mesin kan gampang nih, ora patek memakan waktu kan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kultivator. Memang ini PR buat kita semuanya nih. Mungkin di sini tapi saya lihat ada beberapa yang masih agak muda nih. Petani muda nih, petani Bujangnya milenial. ada Tani milenial. bujangnya ada 2 Bu. Oke Pak. Coba. Iya. Jadi PR Oh iya buat kita semuanya Halo. itu adalah memang generasi muda nih. Generasi muda yang terjun di dunia pertanian ini sangat sedikit. Ya, otomatis nanti ke depannya memang mungkin butuh namanya mekanisasi nih Pak. Kabeh dengan penggunaan mesin. Udah semua Bu. Oh nggih Pak. Iya betul. Kayaknya kalau ditanya ya 20 tahun semua nih Pak. Oh nggih. Ada yang 30 tahun yang lalu. Ya betul. Ya begitu. Jadi kayaknya kedepannya seperti itu ya Pak. Jadi ya kita mungkin tadi desa nih, terima kasih desa sudah memfasilitasi tadi bikin
ada kultivatornya, ada mesin untuk itu. Nah kalau daerah-daerah yang misalnya sawahnya luas-luas, mungkin bisa juga disediakan kan itu mesin untuk tanam padi. Nah, kalau di sini memang kurang cocok nih kalau tanam padi itu, karena tempatnya lahannya itu kecil, lahannya nggak rata gitu, itu sulit gitu menggunakan mesin tanam padi. Kita kalau kemarin di Sumbang ada beberapa sih itu bisa pakai mesin, jadi pakai kita tanamnya dan langsung, kalau tanam pakai mesin langsung di Jandogowo nih Pak, dan itu ada nyebarnya itu pakai baki kita, jadi tidak nyebar di lahan nih, pakai dampok nih seperti itu. Jadi nanti tinggal dari baki itu dimasukkan ke mesin langsung di jalan itu seperti itu. Nih, persiapan lahan. Kemudian yang kedua adalah persiapan benih. Angger bapak biasanya kalau itu benihnya mundut dados nopo nanam piyambak nyebar piyambak nanam piyambak seperti itu. Sebaiknya itu kita nyebar sendiri, membuat benih sendiri. Jadi kita bisa memilih varietas apa sesuai dengan keinginan kita kan, saged di desa ini sing kiye hasilnya kayak kiye, sing kiye hasilnya dan seterusnya. Dan kita bisa memilih. Jadi membuat kesenian ini adalah manfaatnya supaya kita bisa memilih tanaman yang bagus yang mau dipindahkan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya sudah pindah kan Pak? Ada beberapa. 1, 2, 4, 5. Untuk membuat kesenian ini, kalau kita biasanya kan hanya itu istilahnya tahuan nih Pak. Kami tahuan kan yang tanah dicampur satu, terus kemudian dicampur cetak. Anggap dadak diwadahi nganggo plastik ya kesulitan banget. Kesulitan banget. Jadi biasanya yang pakai plastik kecil-kecil ya kalau itu dijual mungkin dipakai plastik kecil-kecil gitu. Atau bisa juga sih menggunakan tray semai yang pakai ini Pak, seperti itu. Mana yang paling praktis nih? Kalau kita kan kalau untuk lahan yang luas kan kudune golate sing praktis, sing murah, sing gampang yang terjangkau seperti itu. Anggar dadak yang sisi sudah pasti terlalu lama nih. Petani itu pasti sudah pintar mensiasati apa sing paling gampang ya seperti itu. Nah, seperti itu nih. Ada apa? Ada perlakuan benih dan sebagainya. Kalau rata-rata kalau sekarang sudah tidak butuh perlakuan benih kan nih, karena benih itu sudah ada. Kalau kita beli biasanya sudah ada ada zat kimianya nih, sudah ada obat-obatannya itu gitu. Kalau direndam itu malah nanti jadinya hilang seperti itu. Jadi biasanya perlakuannya itu tidak sudah langsung dari pabriknya, kalau sekarang sudah gitu. Dan menggunakan benih unggul bersertifikat. Ini sih sudah, kalau petani horti itu pasti menggunakan yang bersertifikat nih, pasti yang unggul, nggak mungkin pakai yang sembarangan, soalnya resiko nggih Pak. Ya daripada wis biayanya wis metu akeh kok orang kan. Ya. Orang panennya eman-eman kan seperti itu. Nanam cabai aja satu pohon mungkin BEP-nya sekitar 8.000 nopo nggih. Pernah ngitung pinten Pak nomor dari Pak? 10.000 sekarang nggih. 10.000. Jadi satu pohon aja butuh biaya 10.000. Kalau nanam 1.000 pohon butuh 10 juta. Anggar bibitnya sembarangan ya. Eman-eman banget ya. 10 juta iya. Ini kan mubah. Kepada baik kemudian sembarang jadi membuat kesenian dia videonya saya kakek udah pintar lah. Mbak lanjut Mbak. Berikutnya adalah penanaman. Kayaknya saya ini dilewati saja lagi. Saya yakin semuanya sudah pintar lah, dari semai, pindah tanam dan seterusnya semuanya sudah
sudah pinter. Masing-masing tanaman kan udah jenisnya beda-beda nih, mana yang butuh perlakuan ini dan seterusnya itu sudah nih. Kemudian pemeliharaan nih. Nah, yang paling membutuhkan energi paling besar itu ya di pemeliharaan tanaman kan nih. Soalnya itu kan ada harus diiketin, harus dilanjari, diiketi, kemudian tadi ada pemupukan gitu. Nah, pemupukan juga monggo diperhatikan masing-masing jenis mungkin akan beda-beda kan seperti itu. Kalau misalnya yang potensi serangan jamurnya tinggi itu kita tidak boleh jangan menggunakan urea nih. Kan seperti itu nih. Kalau misalnya kayak timun apa nih juga tidak usah pakai urea seperti itu. Termasuk juga cabai nih, cabai biasanya malah kagemnya mutiara nih Pak. Ini biasanya pakainya NPK yang mahal. Petani hortikultura itu petani yang mandiri, jarang menggunakan pupuk bersubsidi, ini kan? Jadi mungkin jatah pupuk bersubsidi di Purwosari dan lebih kayak Pak. Soalnya yang tanam padi sedikit, nah petani hortinya itu biasanya kalau petani horti jarang menggunakan pupuk bersubsidi, mesti pakainya pupuk yang mahal, kan gitu nih. Biasanya NPK ya pakainya mutiara, seperti itu. Jadi sekarang ini minat Pak mutiara. Jauh banget nih dibandingkan yang subsidi seperti itu. Nih, jadi pemeliharaan ini memang membutuhkan energi yang besar nih, dan tadi kami sangat mengharapkan untuk pemeliharaan tadi digunakan tadi yang ramah lingkungan nih. Tadi pupuknya bisa ditambah pupuk-pupuk organik dan seterusnya, dikurangi yang kimianya, penyiraman, terus pengendalian hama dan penyakit. Itu yang paling krusial ada di pengendalian hama dan penyakit. Itu bapak-bapak misalnya di situ ada tanaman bunga nih. Pirsa manfaatnya mboten Bapak? Fumiria. Itu namanya refugia, tanaman bunga yang kita tanam untuk menarik perhatian serangga. Buat selfie ya boleh. Sebenarnya mungkin bisa Pak Desa mengembangkan kayak gitu Pak. Pertanian itu ada kayak gitunya untuk wisata apa namanya? Agrowisata seperti itu, wisata pertanian itu kayak gitu. Banyak tanaman bunganya. Karena sebenarnya tanaman bunga itu juga sebagai tadi untuk menarik perhatian sehingga dia mengurangi serangan kepada tanaman, seperti itu. Jadi sepanjang jalannya dari sini ke sana ditanami bunga semuanya kan orang lewat juga kayaknya seneng nih, lihatnya bagus gitu seperti itu, dan itu juga sebenarnya bermanfaat. Jadi mungkin dulu juga pernah ada refugiannya ada tuh. Zaman dulu SLG, nah tinggal dikembangkan lagi sama Putri itu dipetikin sama Putri. Nah gitu nggih. Tadi pengendalian hama dan penyakit mau digunakan yang sekali lagi yang ramah lingkungan nih, kita bisa belajar bareng-bareng lah, bisa seperti itu. Nih, kemudian penyiaran dan seterusnya yang lain-lain mungkin ada tanaman yang butuh dipotong, dipangkas, dirempel dan sebagainya nih. Panjenengan sudah tahu semuanya lah nih. Nanam timun itu butuh potongi cakangnya yang bawah dan seterusnya nih. Termasuk nanam cabai nih. Sekarang kan memang cabai itu nih, keuntungannya juga besar tapi resikonya juga besar. Apalagi sekarang yang virus Gemini itu lagi parah. Nah, cukup parah nih, virus yang kuning itu loh Bu, virus yang tanamannya jadi kuning. Jadi gule. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya disebarkan oleh kutu nih Pak. Jadi kalau ada yang terserang kutunya di situ dia menghisap, nanti dipindah lagi, itu maka itu akan menyebar semuanya jadi kena seperti itu. Jadi itu yang lebih penting itu adalah tadi mengendalikan kutunya, mengendalikan diantaranya mengendalikan kutunya supaya tadi dia nggak pindah kemana-mana kan seperti itu.
Sehingga kalau ada yang terserang nih langsung, kalau baru satu nih Pak langsung dicabut saja kan seperti itu. Soalnya itu dia akan menyebarkan, nanti kalau ada yang habis itu akan menyebar ke yang lain pasti, ini seperti itu. Jadi ini yang tantangan yang besar itu kan virus Gemini sama patek, gitu. Apalagi musim hujan. Nah itu paling penting itu menjaga sanitasi lahan, terus dijaga kebersihannya, gitu. Kemudian dijaga supaya tidak terlalu rimbun. Anggar serangan jamur itu sudah pasti diantaranya itu supaya diusahakan jangan terlalu lembab. Nih, makanya kan kalau banyak hujan ya biasanya banyak jamur patek dan sebagainya itu kan cepat banget itu di musim hujan nih, karena memang lembab nih, seperti itu. Oke, ini tantangan lah buat kita semuanya nih para petani. Lanjut Pak. Ini lanjut lagi. Yang berikutnya itu juga tinggal panen dan masanya tinggal cair seperti itu. Nah monggo ini untuk panennya tadi karena sifatnya mudah rusak, kan mudah rusak, jadi harus berhati-hati ketika proses panen. Dan kalau misalnya memungkinkan tadi ada peningkatan, tadi ini bukan wonten sing bungkusi gitu. Nah ini kalau telaten bisa seperti itu meningkatkan nilai tambah namanya nih Pak. Jadi tidak sekedar wis pokoknya panen ya Bu. Nah bahkan ada kadang petani yang tidak tahu harganya loh Pak. Saya menemukan seperti itu. Panen saya tanya Pak, gini pinten, bener tos. Nah itu jadi nanti nunggu kalau sudah terakhir baru dibayar. Nah ini jadi mungkin kalau saya ini menghimbau nih bapak-bapak, ketika mau jual tetap harus jelas hitungannya nih Pak. Mau dibeli dengan harga berapa, seperti itu. Syukur misalnya mungkin ini dari sekian banyak petani horti ini bisa membuat satu perkumpulan bareng-bareng, bisa yang jualnya dijual di kelompok misalnya, ini seperti itu, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan, seperti itu nih. Ya kita sih pengennya begitu supaya kalau bisa ya kesejahteraan kita usaha tani itu bisa ditingkatkan gitu. Jadi ketika kita menjual mungkin sih memang masing-masing sudah punya langganan nih, tabungan langganan pakun ya Pak. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya ya ada lembukan yang jelas nih. Jadi tidak pokoknya percaya banget Bu, pokoknya karena hitungannya, timbangannya, kira dan sebagainya sampai nggak tahu gitu ya. Saya ya Allah ini sih nggak tahu gitu ya, nanti Bu itu kalau udah terakhir gitu baru begitu nih. Alangkah baiknya kita tetap dan tuntunannya memang sebenarnya semuanya itu harusnya jelas sih. Kita jual beli itu harusnya memang jelas sehingga kita tidak dirugikan. Ini sih himbauan gitu, masing-masing mungkin punya kebijakan di sendiri ini. Intinya begitu, panen ketika kita panen ya kita harapkan ya mudah-mudahan sih saya juga selalu mendoakan Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya nih ketika panen dapat harga yang bagus, karena saya yakin semuanya bisa memproduksi hasil yang bagus kan. Nah biasanya itu kelemahannya di harga, kadang-kadang pas hasil lagi ujuk-ujuk jatuh dan sebagainya. Nah ini mungkin perlu fasilitasi dari sisi pemasaran tadi, mungkin bisa difasilitasi kelompok dan seterusnya, sehingga kita bisa nanti mencari pembeli yang betul-betul memang bisa memberikan harga yang baik seperti itu. Itu harapan dari kami semuanya. Jadi mungkin itu saja nih Bapak Ibu yang terkait dengan materi tadi. Budidaya hortikulturalnya, budidayanya sendiri saya yakin semuanya sudah sangat ini seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin sebelum saya tutup, saya sih kepengen biar agak hangat dulu nih, kita senam sebentar sebelum saya mengakhiri. Monggo Pak. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Tepuk 2. Oke. Urut kewarai. Tepuk 2. Oke. Ulangi. Oke. Boleh gimana Bu? Tepuk 2 gimana Bu? Oke, kita ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2.
Tepuk 3. Semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Sekali lagi. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Terima kasih matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ma'aduh. Yang saya hormati Bu Wida, Bu Nunik dari BPL Kecamatan Turating, yang saya hormati Pemerintah Desa Purwosari, dan yang saya banggakan yang saya nami adalah kelompok budidaya hortikultura. Nah, sedikit saya sampaikan informasi saya bahwa dari 12 desa nanti bisa dicek ya Bu. Sehingga gedung kayak gini dok. Ini pakai dana desa Bu. Jadi panjenengan harus bersyukur pemerintah Purwosari itu ngopeni panjenengan. Itu yang pertama. Cara bersyukur itu ya dipergunakan semaksimal mungkin. Nek ana rusak kan apa ya mayu lah. Tidak jadi misalnya gampang anak cekek sing loto apa ya milu tercet. No, punya desa ya sudah baik nanti yang ada rusak gampang kan gitu kan. Contoh tadi sarpras itu saya lihat di 12 desa saya kan muter-muter Pak. Sarprasnya pertanian apa sih yang dibutuh wong tani ini disediakan oleh pemerintah Purwosari. Contoh nanti traktor tenggongnya problem disediakan kan. Tapi kayak yang tadi dicontohkan Pak Tutnya, moga-moga orang ini mah yo nukokan aja rangga belepotan ya akhirnya nanti berkarat jadi lah gue mungkin orang desa nggak boleh kayak gitu. Nah, itu adalah dana stimulan ketahanan pangan itu kan 2% ini udah 2 tahun berturut-turut ya. Jadi kami pingin ya dari penambah dari Kementerian Desa sakawal benar 12 desa sakawal ini saya laporkan Pak. Jadi tadi ada apa ya kalau ada yang petani yang mentimun gitu ya sapi nggak pengen saya ke situ Pak. Sampai ini saya langsung buat ini loh Pak Menteri, ini loh Pak Jokowi, Desa Purwosari ketahanan pangannya ini wujudnya. Dan itu biasanya nanti ini yang saya berkembang. Saya kemarin diberi oleh Kementerian Desa itu untuk memotret 12 desa. Saya ceritanya pokoknya kalau desa aku gabungin ceritanya kecamatan lain ya Ibu ya. 12 desa sampai takan Purwosari kondisinya untuk masyarakatnya adalah senangnya gue ikan ya punya kolam terus ada pertanian peternakan sapi dan ini gitu. Saya wawancara langsung gitu. Di wawancaranya nggak bisa dilaneng dari situ. Kalau udah kayak gini aku seneng tinggal nanti tak dul maning loh. Desa ini tak jual. Jadi mengkana wargane dikelompokkan jadi LMDH. Ya, lembaga masyarakat desa hutan dikumpulkan dibentuk Wana Lesari. Orang beli tanah Pak. Akhirnya apa? LMDH itu mengusul kepada KLHK Kementerian di Jakarta. Duwei tanah hak pengelola itu saat ini 52 hektar. Ya seneng kan? Orang bayar. Lah, karena sudah dikuasakan hutan, lahan itu dia diberi pengelola itu 35 tahun. Kok diolah ngono dolah. Lah ini karena itu kelompok itu golek tuh batu-batu. Ana sing 20 juta, 1 juta berapa akhirnya apa? Sekarang berkembang. Bukit tentung. Gampang ya? Orang beli tanah. Apakah Purwosari bisa seperti itu? Bisa. Tapi ya tuh banget loh ya gue meringal. Karena apa? Desa di Batu itu ada 4. Ya. Karang Salamlor, Karang Mangu, Kemetul Ketenger. Yang untuk pengelolaan perhutanan sosial. Langkene wis dinikmati bae tanah kaplak-kaplak kayak iki dari bikin buwin sama bonek itu ki ora cocok buat tanam iki cocoknya hortikultur mayu bareng-bareng. Apa sih dadi kebutuhan jenengan? Kami dari Kementerian Desa melos ini ada program kayak gini tolong pemerintah desa
warganya diapingi sing seneng hortikultura ya sing temenanan berkelanjutan. Nah, tadi ada sebuah operasionalnya turun lah ya, kalau misalnya udah panen kayak gitu ya nanti anak sing desa selah oke sekian persen berkembang kok tangganya kepengen lupa aku masuk kok kayak kok anu ya kelompoknya maning mandiri maning mengembangkan terus ini akhirnya apa lama-lama akan menjadi pusat sentra. Tadi di video itu ada packing, nanti packingnya kalau kita punya BUMDes ya BUMDesnya kan tuku maka BUMDesnya sih kan betulan di pasar mana tampilnya BUMDes ini kabeh masyarakat Purwosari itu sejahtera, desanya juga makmur, perangkatnya juga makmur, warganya kudu makmur. Orang kenal perangkatnya malah makmur, warga makmur, lah aku orang pengen kudu bareng-bareng. Apalagi desanya, kalau desanya apa membangun ini kesana duit, kesana duit. Sekali lagi saya mohon kepada kelompok ini nanti yang dijajah oleh PPL turun ditindaklanjuti terus menerus, dan saya mendorong ini kelompoknya nanti beberapa bulan evaluasi, nanti PPL-nya ya mohonlah jangan sungkan-sungkan gitu Bu untuk didampingi, karena apa kita satu tim, bagaimana caranya di Batu Rutin itu semua masyarakatnya adalah sehat dan sejahtera. Mari menuju kepada kemajuan kemandirian desa. Itu saja saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.